Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada ceritanya orang yang mempunyai jiwa pelit. Gak ada ceritanya orang yang mempunyai sifat hasad, hasud, iri, dengki. Gak ada ceritanya orang menghalang-halangi kebaikannya pewaris dari para nabi, ulama dalam berdakwah mengajak kepada kebaikan, kecuali dalam kehidupannya dia tidak akan pernah bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, orang yang mempunyai sakit hati kok sakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Merenggut tohnya, kehidupannya sempit. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan ya. Amin. Hati-hati tatkala kita mempunyai sifat hasad, mempunyai jiwa yang pelit, mempunyai jiwa menghalang-halangi atas kebaikan, menghalang-halangi atas dakwah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, itu sama halnya menentang ketentuannya Allah. Apa yang akan terjadi? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qadimul la yumallu sama'uhu tanazzalan qawli wa firwaliyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi wa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman wa ali wa ashabi kiramin a'immatin A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibu minal mulki fa idza la yu'tunan nasa nakira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu
لكم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amlahum, atau dimiliki oleh mereka, nasibun, sebagian minal mulki, dari kerajaan. Fa idzal la yu'tunan nas nakira, maka jikalau demikian, la yu'tunan nas, mereka tidak akan mendatangkan kepada manusia nakiro, sedikit pun kebaikan, sedikit pun kebaikan, kemanfaatan. Jadi kalau orang itu sudah tertutup hatinya, walaupun ia itu punya kerajaan, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kepintaran, la yu'tunan nas, tidak akan mendatangkan kepada manusia nakiro, sedikit pun kebaikan, sedikit pun kemanfaatan. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, kalau sudah tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun dia itu memiliki kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan, memiliki kekayaan-kekayaan yang melimpah, memiliki keilmuan, kepintaran, kecerdasan, tidak mendatangkan kemanfaatan walaupun sedikit, tidak belas. Makanya sampean hati-hati, kita hati-hati, dikhawatirkan di dalam hati kita tertutup dari petunjuk Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah. Jangan sampai kita mempunyai sifat jiwa syirik. Jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah. Jangan sampai kita menyembah kuburan. Jangan sampai kita menyembah pohon-pohon angker, pohon beringin. Jangan sampai kita mempertuhankan berhala-berhala, togut, jibti. Jangan sampai kita mempertuhankan azimat-azimat yang mempunyai kekuatan yang dahsyat menandingi kekuatannya Allah. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, tertutup hati kita dari petunjuk Allah. Musyrik kita. Tidak ada dosa selain musyrik yang lebih besar. Ini musyrik ini dosa yang terbesar. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa musyrik, dosa syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sudah tertutup hatinya dari petunjuk Allah, sudah peteng hatinya, sudah zalim hatinya, maka tatkala dia, walaupun dia diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan kecerdasan yang melambangkan itu sebuah kerajaan, la yu'tunan nasa nakiro, tidak akan mendatangkan kebaikan kepada manusia sedikit pun, kemanfaatan kepada manusia sedikit pun tidak akan ada. Am yahsudunan nasa, atau yahsudunan nasa, kedengkian atas mereka terhadap manusia. Alama atahumullah, atas apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Bahkan orang yang tertutup hatinya
akan ada penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit hasad. Hasad dengki. Bahkan ada hasad, ada dengki terhadap manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya min fadli, dari karunia-Nya, dari kenikmatannya, dari rezekinya dilebihkan oleh Allah. Orang yang tertutup hatinya akan iri dan dengki. Hati-hati, jangan sampai kita menutup diri dari petunjuk Allah. Faqad ataina, maka sungguh ataina, kami memberikan ala Ibrahim, kepada kanjeng Nabi Ibrahim, Alkitab, namanya Suhufu Ibrahim, wal hikmah, juga diberi hikmah, kebijaksanaan, karomah yang diberikan kepada kanjeng Nabi Ibrahim tatkala dibakar oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup kanjeng Nabi Ibrahim, diselamatkan oleh Allah. Itulah hikmah. Kalau sekarang namanya karomah. Karena kalau karomah itu diberikan kepada ulama-ulamanya Allah, diberikan kepada wali-walinya Allah. Kalau hikmah diberikan kepada para nabi, para rasul yang dinamakan dengan mukjizat. Mukjizatnya kanjeng Nabi Ibrahim adalah tidak mempan dibakar api. Wa atainahum, dan juga diberikan kepada kanjeng Nabi Ibrahim mulkan azima, kerajaan yang besar. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja sugih. Kanjeng Nabi Ibrahim itu sugih. Setiap tahun kanjeng Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Itulah kebiasaannya kanjeng Nabi Ibrahim. Makanya jauh ya dari sifat hasad, dari sifat-sifat penyakit hati, dijauhi, terutama hasad. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulunal hasanati kama ta'kulunan narul khotob. Jauhi sifat dengki, sifat iri dengki, sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan kita, pahala-pahala kita akan dimakan, akan dibakar, kama seperti ta'kulunan narul khotob, seperti api memakan kayu bakar. Krotok habis, krotok entek ya. Amal kebaikan kita akan habis dengan cepat apabila di dalam hati kita ada sifat dengki, ada sifat iri hati, ada sifat hasud, hasad. Makanya kita harus membersihkan hati kita dari penyakit hati. Penyebabnya apa? Seluruh penyakit hati disebabkan karena kita mempunyai penyakit yang namanya bohong. Walaupun sedikit gak boleh ya. Semua penyakit hati diawali dengan kebohongan. Gak boleh sampean berbohong walaupun sekecil apapun ya. Lawan itu. Misalkan sampean sudah ada kebiasaan berbohong, kebohongan itu harus dilawan ya. Karena kalau nggak dilawan akan memunculkan penyakit hati lainnya, hasad, ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Semua itu diawali dengan berbohong.
berbohong. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Semua penyakit hati itu diawali dengan berbohong. Gak boleh kita berbohong, karena kejujuran itu lambangnya kita mempunyai iman. Kalau tidak jujur alias berbohong, berarti tandanya tidak mempunyai iman. Gak percaya kalau ada Allah, gak percaya kalau ada hari akhirat, gak percaya dia. Kalau percaya kalau dia ada Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, pastilah dia tidak akan berbohong. Faminhum man amana bihi, maka sebagian mereka man amana bihi, beriman mereka kepada kanjeng Nabi Ibrahim, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada ulama-ulamanya Allah sebagai pewaris para nabi juga beriman. Wa minhum man sadda'an, dan sebagian mereka sadda'an, menghalang-halangi dakwahnya para nabi, menghalang-halangi orang beriman, menghalang-halangi orang beribadah. Ada memang sebagian. Ini yang bilang, ini yang berfirman adalah Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Pasti udah dalam kehidupan kita, wa minhum man amana bihi, ada yang beriman dan mensupport kebaikan, wa minhum man sadda'an, dan sebagian ada yang menghalang-halangi kebaikan. Hati-hati, dikhawatirkan dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa yang demikian ya. Jadi ada orang mau berbuat kebaikan dihalang-halangi, ada orang berbuat kebaikan, ada yang supportnya itu ada yang mensupport, ada yang menghalang-halangi. Itulah kehidupannya. Bagi yang menghalang-halangi, wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukup bagi yang menghalang-halangi kebaikan itu bi jahannam, maka layak baginya jahannam, neraka jahannam sa'ira, yang apinya berkobar-kobar. Makanya hati-hati. Tatkala ada orang berbuat baik, rajin ibadahnya, ada orang yang mensupportnya. Caranya mensupportnya, dia ikut juga beribadah bersama ya. Jadi ada orang yang sergap sholat tahajudnya, sergap sholat berjemaahnya, ada yang support dengan cara juga ikut sholat berjemaah. Dan sebagian pasti ada man sadda'an, ada juga yang menghalanginya, nggak mau sholat berjemaah. Aku nggak mau sholat berjemaah di sana, aku mau sholat berjemaah di sono dimanapun hamparan bumi Allah, jadikanlah masjidnya Allah, jadikan rumahnya Allah. Gak ada sana masjidnya bagus, sana masjidnya mentereng, yang sini enggak. Sampean itu mau cari masjid atau mau menghadap sama Allah? Mau menghadap kepada Allah ya. Makanya nggak boleh kita berbuat kikir alias pedit, alias pelit, alias cerit, itu nggak boleh. Jangan sampai ada jiwa-jiwa kikir yang ada di dalam hati kita. Agar apa? Tatkala kita diberi kekuasaan oleh Allah, tatkala kita diberi kerajaan oleh Allah, tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah, berupa kecerdasan akal, berupa kekayaan yang melimpah ruah, berupa kekuasaan, Allah akan mempermudah hal itu untuk kebaikan. Allah akan mempermudah itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan umatnya. Makanya
Dianjurkan kita untuk kaya dermawan ya. Kaya raya dermawan, sugih dan loman. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang loman, orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bahilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Dan yang sebaliknya, yang bahil, yang pelit, yang medit, yang jerit, itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, dan qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita sifat-sifat bahil, sifat-sifat pelit ya. Karena surga itu lambang kesuksesan. Makanya sampai kalau pingin sukses, lomano. Kalau sampai pingin sukses, dermawano ya. Sering sedekah, infak sedekah. Kalau sampean pingin dimasukkan ke dalam surga, lambang kesuksesan, lambang kebahagiaan, lambang keselamatan, surga itu yang namanya ya. Ada potensi semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga, kecuali yang tidak mau menghalang-halangi atas kebaikannya. Ada orang mau buat pondok pesantren dihalang-halangi ya. Ada orang membuat mushola dihalang-halangi ya. Na'udzubillah. Diancam oleh Allah, wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukup bagi yang menghalang-halangi atas kebaikan itu bi jahannam, dengan neraka jahannam sa'ira, yang apinya bergejolak menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Kita memperjuangkan ini untuk apa? Kepentingan agama Islam, dakwah agama Islam, meneruskan perjuangan para nabi, meneruskan perjuangan para rasul, meneruskan perjuangan para wali-walinya Allah. Itulah pewaris dari para nabi, yaitu ulama ya. Carilah ulama yang unduru ilal ummah bi'ainir rahmah. Carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang. Jangan yang penuh kebencian, tidak melambangkan surga. Di surga itu enggak ada orang yang merenggut-renggut, tuh enggak ono ya. Di surga itu mesem semua salam. Itu yang ada di surga. Enggak ada perucapan yang sia-sia di surga itu. Pasti ucapan keselamatan, kebahagiaan. Makanya mulai dari sekarang kita biasakan untuk berkata salam, untuk mengucapkan salam, untuk berbuat salam ya. Itulah kebudayaan di surga yang harus kita praktekkan di dunia, karena dunia ini adalah cerminan surga. Kalau sampai di dunia ini bahagia, insya Allah besok di akhirat juga bahagia. Gak ada ceritanya orang yang mempunyai jiwa pelit, gak ada ceritanya orang yang mempunyai sifat hasad, hasud, iri, dengki. Gak ada ceritanya orang menghalang-halangi kebaikannya pewaris dari para nabi, ulama dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan,
kecuali dalam kehidupannya dia tidak akan pernah bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, orang yang mempunyai sakit hati kok sakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Merenggut tohnya, kehidupannya sempit. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan ya. Amin. Hati-hati, tatkala kita mempunyai sifat hasad, mempunyai jiwa yang pelit, mempunyai jiwa menghalang-halangi atas kebaikan, menghalang-halangi atas dakwah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, itu sama halnya menentang ketentuannya Allah. Apa yang akan terjadi? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ke barat, ke timur, ke utara, selatan tidak akan menemukan kebahagiaan. Hanya menemukan kesenangan saja. Karena itu memuaskan hawa nafsunya saja. Melihat orang lain sedih, dia bahagia, senang dia. Tatkala melihat saudaranya jatuh, dia senang. Tatkala melihat tetangganya lagi kesusahan, dia senang. Sebaliknya, tatkala melihat tetangganya, saudaranya diberi karunia oleh Allah, mereka sakit hati, iri dengki. Itulah penyakit hasad. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit hasad, dari jiwa yang pelit, dari jiwa-jiwa menghalangi atas kebaikan orang lain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imama wa nura wa hudaw. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.